tentang AI, penggunaan AI dalam kehidupan bersosial. Kurang lebihnya seperti itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu AI. Oke, apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, penciptaan, dan pengenalan gambar. Organisasi modern mengumpulkan data dalam jumlah besar dari beragam sumber, seperti sensor pintar, konten buatan manusia, alat pemantauan, dan dialog sistem. Tujuan menggunakan AI adalah untuk menciptakan sistem belajar mandiri yang memperoleh makna dari data. Kemudian, AI dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah baru dengan cara layaknya yang dilakukan manusia. Misalnya, teknologi AI dapat merespon percakapan manusia secara bermakna, membuat gambar dan teks asli, dan membuat keputusan berdasarkan input data waktu nyata. Organisasi yang Anda dapat integrasikan kemampuan AI dalam aplikasi Anda untuk mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mempercepat inovasi. Lalu, bagaimana teknologi kecerdasan buatan berkembang? Dalam makalah penting Alan Turing di tahun 1950, Computing Machinery and Intelligence yang mempertimbangkan apakah mesin bisa berpikir. Dalam belakangan ini, Turing pertama kali menciptakan istilah kecerdasan buatan yang menyajikan dalam sebagai konsep teoritis dan filosofis antara 1957 dan 1974. Perkembangan dalam komputasi memungkinkan komputer untuk menyimpan lebih banyak data dan memproses lebih cepat. Selama periode ini, para ilmuwan mengembangkan lebih lanjut algoritma machine learning atau ML. Kemudian di bidang ini mendorong badan seperti Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA untuk menyediakan dana bagi penelitian AI. Pada awalnya, tujuan utama dari penelitian ini adalah menemukan apakah komputer dapat menyalin dan menerjemahkan bahasa lisan. Selama tahun 1980-an, peningkatan dana yang tersedia dari perangkat algoritmik yang digunakan oleh para ilmuwan dalam pengembangan AI membuat pengembangan menjadi lebih efisien. David Rummelhart dan John Hopfield menerbitkan makalah tentang teknik deep learning yang menunjukkan bahwa komputer dapat belajar dari pengalaman. Dari tahun 1990 hingga 2000-an, para ilmuwan mencapai banyak tujuan AI seperti mengalahkan juara dunia catur dengan lebih banyak data komunikasi dan kekuatan pemrosesan di era modern dibandingkan dekade sebelumnya. Penelitian AI sekarang lebih umum dan mudah diakses. AI berkembang pesat dalam kecerdasan buatan sehingga perangkat lunak dapat melakukan tugas-tugas kompleks. Perangkat lunak dapat membuat mengambil keputusan dan belajar sendiri. Tugas-tugas sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Lalu di sini ada contoh-contoh apa saja manfaat kecerdasan buatan. Yang pertama, untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi bisnis, membuat keputusan yang lebih pintar, mengoptimasi proses bisnis. Seperti berikut contohnya, ada business challenge, identified prediction, data model application. Apa aplikasi praktis kecerdasan buatan? Pertama ada pemrosesan dokumen cerdas, pemantauan performa aplikasi, pemeliharaan prediktif, penelitian medis, analitik bisnis, dan apa saja teknologi kecerdasan buatan. Yang pertama ada artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Lalu ada pemrosesan bahasa alami, penglihatan komputer, AI generatif, dan pengenalan suara. Apa saja tentang implementasi AI? Yang pertama ada tata kelola, kesulitan teknis, keterbatasan data. Lalu, apa saja komponen utama dari arsitektur aplikasi AI? Yang pertama adalah lapisan data, yang kedua ada kerangka kerja machine learning dan lapisan algoritma, lalu yang ketiga lapisan model, dan yang keempat lapisan aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada pengenalan background and context. Lalu ada problem statement and research question. Seperti how do a driven behavior analysis and customer insight revolution and effectiveness and marketing communication. Lalu yang ketiga ada objective,
purpose and significance of study. Lalu yang keempat ada rational and partial implication. Yang kelima ada metodologi per review, scope and limitation, lalu ada literatur review, metodologi, dan hasilnya atau result. Dan ini dari hasil tersebut ada customer insight and behavior analysis, ada personalized marketing and target advertising, ada content creation and curation, lalu yang keempat chatbot and customer service. Yang kelima ada social media influencer marketing, ada predictive analytic, lalu ada conclusion, dan di sini adalah referensinya. Oke. Untuk Artificial Intelligence in Marketing Communication, a comprehensive exploration of the integration and impact of AI. Dokumen bertajuk Dekade Baru untuk Perubahan Sosial ini diterbitkan dalam Technetium Social Science Journal, menyelidiki dampak transformatif kecerdasan buatan atau AI pada komunikasi pemasaran. Studi ini mengeksplorasi peran AI dalam peningkatan personalisasi, efisiensi, dan wawasan strategis dalam pemasaran, dengan fokus pada pembuatan konten, layanan pelanggan, media sosial, pemasaran influencer, dan analisis prediktif. Temuannya mengungkapkan bahwa AI telah merevolusi komunikasi pemasaran dengan memungkinkan pemasaran yang dipersonalisasi dengan periklanan bertarget, membentuk kembali pembuatan dan kurasi konten, mentransformasikan layanan pelanggan melalui chatbot yang digerakkan oleh AI, mengoptimalkan media sosial dan pemasaran influencer, dan memanfaatkan analisis prediktif untuk mengantisipasi perilaku konsumen. Lalu ada masalah utama dalam jurnal ini. Masalah utama yang dibahas dalam dokumen ini adalah integrasi dan dampak kecerdasan buatan atau AI dalam komunikasi pemasaran. Dokumen ini mengeksplorasi bagaimana AI telah mengubah strategis pemasaran dengan memungkinkan pemasaran yang dipersonalisasi dengan perilaku yang ditargetkan. Integrasi teknologi AI telah membawa perubahan dalam cara pesan, pemasaran, dan iklan disusun, menjadi konten yang disesuaikan dengan preferensi, perilaku, dan kebutuhan konsumen secara individual. AI juga memungkinkan analisis data yang mendalam untuk memahami pola perilaku konsumen, termasuk riwayat pembelian, riwayat pencarian, dan interaksi dengan konten. Yang diamati dalam penelitian ini, yang diamati adalah dampak transformasional kecerdasan buatan atau AI pada komunikasi pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana AI berkontribusi pada personalisasi, efisiensi, dan wawasan strategis dalam komunikasi pemasaran. Fokus utama penelitian ini adalah pada aplikasi AI dalam penciptaan konten, layanan pelanggan, media sosial, pemasaran influencer, dan analitik prediktif. Hasil penelitian menunjukkan perubahan paradigma dalam keterlibatan pelanggan dan analisis perilaku, dengan AI memberikan wawasan mendalam dalam memfasilitasi interaksi real-time. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana pemasaran yang dipersonalisasi dan periklanan yang ditargetkan telah berevolusi dengan AI menganalisis kumpulan data besar untuk membuat pesan yang disesuaikan. Meningkatkan relevansi komunikasi, AI juga berdampak pada penciptaan dan kurasi konten, mempercepat proses melalui generasi bahasa alami, dan meningkatkan personalisasi konten. Selain itu, chatbot yang didorong AI mendefinisikan ulang layanan pelanggan, memberikan dukungan personal 24 jam, dan berkontribusi aktif pada strategi pemasaran. Pemasaran media sosial dan influencer juga mendapat manfaat dari optimasi pengiriman konten, personalisasi, dan pengukuran dampak kampanye oleh AI. Sinergi antara AI dan analitik prediktif memungkinkan
antisipasi perilaku konsumen, memungkinkan penargetan yang tepat, dan optimasi penjelajahan konsumen. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi bisnis mengintegrasikan AI dan secara strategis untuk pertumbuhan dan berkelanjutan untuk menekankan pentingnya tepat memperhatikan inovasi AI yang muncul dalam penelitian masa depan. Metode penelitian atau tahapan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam dokumen ini adalah pendekatan penelitian evaluasi untuk menyelidiki dampak transformasional kecerdasan buatan atau AI pada komunikasi pemasaran. Pemasaran influencer dan analitik prediktif. Data yang dikumpulkan dari literatur kemudian dianalisis secara sistematis untuk menangkap pola, tren, dan korelasi terkait dampak AI praktis kemudian pemasaran. Penelitian ini menempatkan penempatan khusus pada kontribusi personalisasi dan analisis data yang didorong AI terhadap efektivitas dan relevansi strategis pemasaran. Penelitian ini juga memusatkan perhatian pada dua area utama, meningkatkan keterlibatan pelanggan, kepuasan, dan loyalitas mereka melalui strategi AI, serta mengoptimasi tugas rutin untuk memungkinkan pemasaran fokus pada upaya yang lebih strategis. Melalui sintetis temuan, penelitian ini menekankan peran penting AI dalam evaluasi komunikasi, pemasaran, memberikan wawasan berharga bagi akademis, praktis, dan bisnis. Bagian implikasi dan rekomendasi mengeksplorasi aplikasi, praktis temuan, membimbing penerapan teknologi AI untuk menciptakan pertumbuhan dan daya saing yang berkelanjutan dalam dunia digital yang terus berkembang. Metode penelitian evaluasi berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh transformasi AI dalam komunikasi pemasaran, melayani beragam audiensi akademis, praktis, dan bisnis yang memanfaatkan AI untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Hasil penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan atau AI telah memiliki dampak transformasional pada komunikasi pemasaran. Penelitian ini menyoroti perubahan paradigma dalam keterlibatan pelanggan, analisis perilaku, dengan AI memberikan wawasan mendalam dan memfasilitasi interaksi real-time. Personalisasi pemasaran dan periklanan yang ditargetkan telah berevolusi dengan AI menganalisis kesimpulan data besar untuk membuat pesan yang disesuaikan. Meningkatkan relevansi komunikasi, AI juga berdampak pada penciptaan dalam kurasi konten, mempercepat proses melalui generasi bahasa alami, dan meningkatkan personalisasi konten. Selain itu, chatbot juga yang didorong AI mendefinisikan ulang layanan pelanggan, memberikan dukungan personal 24 jam, dan berkontribusi aktif pada strategi pemasaran. Pemasaran media sosial dan influencer juga mendapat manfaat dari optimasi pengiriman konten, personalisasi, dan pengukuran dampak kampanye oleh AI. Sinergi antara AI dan analitik prediktif memungkinkan antisipasi perilaku konsumen, memungkinkan penargetan yang tepat dalam optimalisasi perjalanan konsumen. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi bisnis untuk mengintegrasikan AI secara strategis untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan menekankan pentingnya terhadap memperhatikan inovasi AI yang muncul dalam penelitian masa depan. Sebagai penelitian dalam membaca paper ini, Sebagai penelitian yang membaca paper ini, Anda harus memahami bahwa paper secara komprehensif mengeksplorasikan dampak transformasional kecerdasan buatan atau AI pada komunikasi pemasaran. Fokus utama penelitian ini adalah pada aplikasi dalam penciptaan konten, layanan pelanggan, media sosial, pemasaran influencer, dan analitik prediktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI telah membawa perubahan paradigma dalam keterlibatan pelanggan dan analisis perilaku dengan memberikan wawasan mendalam dan memfasilitasi interaksi real-time, personalisasi pemasaran, perikanan yang ditargetkan telah berevolusi dengan AI menganalisis kumpulan data besar untuk membuat pesan yang disesuaikan. Meningkatkan relevansi komunikasi, AI juga berdampak pada penciptaan dan kurasi konten, mempercepat proses melalui generasi bahasa alami, dan meningkatkan personalisasi konten. Selain itu, chatbot yang didorong AI mendefinisikan ulang layanan pelanggan, memberikan dukungan personal 24 jam,
dan berkontribusi aktif pada strategi pemasaran. Pemasaran media sosial dan influencer juga mendapat manfaat dari optimasi pengiriman konten, personalisasi, dan pengukuran dampak kampanye oleh AI. Sinergi antara AI dan analitik prediktif memungkinkan antisipasi perilaku konsumen, memungkinkan penargetan yang tepat, dan mengoptimasi perjalanan konsumen. Selain itu, paper ini memberikan rekomendasi bagi bisnis yang mengintegrasikan AI secara strategis untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan menekankan pentingnya tetap memperhatikan inovasi AI yang muncul dalam penelitian masa depan. Ini adalah beberapa poin penting yang harus Anda pahami saat membaca paper ini. Kesimpulan, Kesimpulan dari dokumen ini adalah bahwa kecerdasan buatan atau AI telah memiliki dampak transformasional yang signifikan pada komunikasi pemasaran. Penelitian ini menyoroti perubahan paradigma dalam keterlibatan pelanggan dan analisis perilaku. Dengan AI memberikan wawasan mendalam dan memfasilitasi interaksi real-time, personalisasi pemasaran dan perikanan untuk ditargetkan dalam revolusi. Dengan AI menganalisis kumpulan data besar untuk membuat pesan yang disesuaikan, meningkatkan relevansi komunikasi, AI juga berdampak pada penciptaan dan kurasi konten, mempercepat proses melalui generasi bahasa alami, dan meningkatkan polarisasi konten. Selain itu, chatbot yang didorong AI mendefinisikan ulang layanan pelanggan, memberikan dukungan personal 24 jam, dan kontribusi aktif pada strategi pemasaran. Pemasaran media sosial dan influencer juga mendapat manfaat dari optimasi pengiriman konten, personalisasi, dan pengukuran dampak kampanye oleh AI. Sinergi antara AI dan analitik prediktif memungkinkan antisipasi perilaku konsumen, memungkinkan penargetan yang tepat dan optimasi pada perjalanan konsumen. Kesimpulan ini meningkatkan pentingnya integrasi strategis AI untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, menyoroti bahwa AI bukan hanya pilihan kompetitif tapi menjadi keharusan strategis bagi bisnis yang dalam menghadapi kompleks era digital. Penelitian ini memberikan panduan komprehensif bagi bisnis, membimbing mereka untuk beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan teknologi kontemporer. Kesimpulan ini menegaskan bahwa AI telah memberikan wawasan yang berharga bagi bisnis untuk tidak hanya memenuhi, tetapi melalui harapan yang harus terus berkembang dari audiens yang terhubung secara digital. Untuk sarannya, berdasarkan informasi yang diberikan, saran yang dapat saya berikan adalah untuk mempertimbangkan mengenal lebih dalam tentang integrasi kecerdasan buatan atau AI. Dalam strategi pemasaran, Anda dapat mempertimbangkan untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana AI dapat digunakan untuk personalisasi pemasaran, analisis perilaku konsumen, dan pengoptimalan konten dan pemasaran melalui media sosial. Selain itu, Anda juga dapat mengeksplorasi bagaimana AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan pelanggan dan memahami peran AI dalam pengambilan keputusan pemasaran strategis. Dengan memahami lebih dalam tentang aplikasi AI dalam pemasaran, Anda dapat mengembangkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana teknologi ini dapat memberikan keunggulan kompetitif dalam lingkungan pemasaran yang terus berubah.